Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Pagi. Seperti biasa setiap hari Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Dalam sepekan terakhir, apa yang menjadi langkah lanjutan KPK terkait hasil audit tahap 2 proyek Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi berita utama media tanah air. Dan kita akan mencari perspektif lain terkait hal ini bersama para jurnalis senior dan telah hadir di studio pemimpin redaksi Harian Republika, Nasihin Masya dan juga wartawan senior Kompas Budiarto Sambazi. Selamat pagi Pak Nasihin dan juga Mas Bas. Selamat pagi. Nasihin, ini kalau kita melihat memang BPK sudah menyerahkan hasil audit tahap 2 dan ini dan tidak hanya ke KPK dan juga ke DPR ya, ini dua hasil ini. Tapi kalau kita lihat lagi KPK menyatakan masih perlu waktu untuk melihat hasil dari audit ini. Nah, Pak Nasihin, Anda melihatnya seperti apa dari hasil audit ini? Ya, pertama tentang audit ini yang kontroversial pertama adalah tentang katanya berbeda antara yang diserahkan dengan yang ada di BPK itu sendiri. Ini satu pertanyaan tersendiri, ada apa di balik ini kan? Ada apa di balik ini jadinya? Ada apa sebenarnya? Ya, itulah yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah rumor sebelumnya adalah bahwa penuntasan kasus Hambalang itu menunggu audit investigasi BPK yang kedua ini. Nah, ternyata sekarang ada pernyataan baru bahwa kita mau mendalami lagi. Jadi ini pertanyaan kedua, ada apa lagi? Nah, ini sesuatu yang banyak sekali pertanyaan tentang hal ini. Mungkin kita bisa perdalam tentang hal itu, Mas Bas. Nah, Mas Bas, ada apa sebenarnya dengan kasus Hambalang ini, dengan tahap kedua ini? Publik mungkin bertanyakan, apa KPK buying time untuk menunggu atau butuh waktu yang lama lagi dalam mengatasi masalah Hambalang seperti ini? Kalau buying time pasti. Tapi kenapa buying time itu yang makin menarik? Saya kira semakin mendekati tahun pemilu tahun depan ini, KPK makin terbelit tarik-menarik kepentingan politik ya. Jadi setiap penyidikan termasuk Hambalang itu sangat politis sifatnya. Sehingga citra yang muncul ke masyarakat, KPK ini bukan hanya lamban, tapi sudah kurang efektif. Sudah hampir sebagian orang mengatakan nggak ada gunanya lagi lah berharap dari KPK. Itu faktanya seperti itu sekarang. Dengan munculnya, nah ini kan harusnya tidak diinginkan hal seperti itu, bahwa KPK kehilangan kepercayaan dari publik, di mana publik begitu saat ini menggantungkan harapannya kepada KPK. Lalu pertanyaan akhirnya muncul, ada apa? Begitu pula media pun bertanya, ada apa sebenarnya? Dan kalau memang membutuhkan buying time, seperti sampai kapan? Mungkin seperti itu ya akhirnya dipertanyakan. Iya, tergantung sampai kapannya tergantung dari sampai pemilu 2014. Bagaimana proses politik yang akan terjadi sampai 2014. Ini kan sudah dari awal kita melihat sekurang-kurangnya ada itikat ya untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Jadi istilahnya itu ya tebang pilih lah ya. Korupsinya partai sana belum, coba kerjain. Partai ini belum, coba kerjain. Partai saya boleh deh, tapi yang ini aja, yang ini jangan. Jadi permainan itu sudah terlalu lama berlangsung dan masyarakat sudah bosan menyaksikan sirkus-sirkus di media massa yang diikuti atau diperani oleh politisi yang terjerat korupsi, oleh orang-orang pimpinan KPK. Jadi udah bosan ya, kredibilitas sudah menurut saya makin anjlok. Oke, nah ini kita lihat bahwa ada Komisi Pemberantasan Korupsi masih mempelajari hasil audit investigasi pembangunan pusat olahraga Hambalang tahap 2. Dan menurut Wakil Ketua KPK, Bapak Wijayanto, tercantum 18 inisial nama dalam laporan audit BPK tahap 2 yang berperan dan terlibat dalam pembangunan Hambalang. Karenanya KPK masih memerlukan waktu untuk mengklarifikasi, untuk memastikan siapa saja di balik inisial nama-nama tersebut. Kita lihat ini. Ada sekitar 18 nama, tapi di situ kan tidak disebut dia berasal dari mana. Dan nama itu inisial. Itu yang saya baca ya, 18 nama itu inisial. Di situ secara umum dijelaskan apa perannya. Konteksnya dengan KPK kan harus mengklarifikasi nama itu karena inisial itu siapa sesungguhnya. Jangan sampai salah memberikan identifikasi. Terus kedua pasti nanti akan selain mengklarifikasi
akan mencoba melihat apakah memang orang itu orang yang sudah pernah dijadikan saksi atau belum. Kalau sudah pernah dijadikan saksi, akan dicari lebih lanjut apakah keterangannya yang ada dalam laporan itu sudah inline atau ada informasi lain yang perlu dikembangkan. Kapan ada pemeriksaan, saya belum dapat konfirmasi dari penyidik untuk kapan dipanggil sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam kasus yang lain. Nah, ini kita melihat ada 18 nama yang dibicarakan, tapi pasti bentuk inisial. Masa sih dalam bentuk inisial dalam laporan audit BPK seperti ini tidak menyertakan nama lengkap, hanya berupa inisial. Bahkan dan BPK mengatakan bahwa itu tidak berupa inisial. Dan ini seperti saling lempar hal ini. Pak Nasir, menurut Anda seperti apa? Ya, sebelumnya kan kita pernah juga mendengar dalam ini kan ada dua figur utama yang ditunggu publik. Ya, pertama adalah Anas Urbaningrum, kedua adalah Andi Malarangeng. Dari pihak Anas itu bahkan sudah menyampaikan melalui pengacaranya, kan orang menuntut penahanan kan. Kapan kami ditahan gitu? Kalau memang harus ditahan. Baru-baru ini bahkan dari pihak Andi Malarangeng juga mempertanyakan kapan kami ditahan kalau memang harus ditahan. Jadi ini dalam banyak hal itu sudah mulai keanehan-keanehan itu banyak terjadi, dan di sini kita melihat bahwa hukum bukan menjadi panglima dalam persoalan penegakan hukum. Kita melihat politik terlalu banyak masuk ke dalam persoalan ini. Nah, inilah yang kita sedihkan, dan tampaknya kita harus mulai mencermati secara serius bahwa persoalan kredibilitas KPK ini mulai lebih serius itu. Dipertanyakan dalam arti kata seperti itu ya. Nah, Mas Bas, ini kalau kita melihat jadi KPK seperti ditontonkan seperti ada penontonan atau panggung teatrikal seperti itu. Betul, mulai sirkus yang istilah saya tadi, jadi sirkus politik. Sirkus politik. Iya, jadi yang dipertontonkan bukan substansi pembasmian korupsi, tapi bagaimana mempermainkan pembasmian korupsi demi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Itu sudah sangat nyata. Tadi kan AU dan AM itu sudah waktunya ditahan harusnya. Tapi kan tidak dilakukan karena apa? Itu tanda tanya lagi. Lalu yang 18 itu kan sebenarnya mudah. Kalau KPK dengan mudah memanggil Nazarudin untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Hambalang, sama mudahnya dengan memanggil 18 orang ini. Ya, ini publik pun juga makin mengerti sebenarnya apa yang terjadi, dan mungkin makin cerdas tentang apa yang dilakukan, atau ada something atau ada sesuatu di balik KPK makin ini. Mendekati 2014 tampaknya proses ini makin jelas, dan KPK tidak bisa lagi menahan-nahan proses ini, sehingga akhirnya nanti kita melihat makin mendekati ke pusat kekuasaan. Ada dua contoh ya. Yang pertama yang terjadi beberapa bulan lalu kan sudah ada tudingan terhadap putra presiden, ya kan, putra presiden melapor ke Kapolda ya, melaporkan siapa namanya saksi yang dalam apa namanya witness protection itu, yang perempuan itu. Dia menyebutkan ada sejumlah uang Julianis diberikan kepada putra presiden. Baru 2 hari lalu ada lagi Ridwan, anaknya Hilmi ya, kasus sapi impor, yang dengan jelas mengatakan dia memberikan 40 miliar kepada utusan presiden yang namanya Sengman Sucahya atau Cahya ya, pengusaha asal Palembang. Jadi ini mau ditahan terus. Saya bukan menuding Ibas maupun presiden, tapi ini hati-hati loh kalau main-main terus, nanti bisa kemana-mana. Kasihan juga presiden dan Ibas namanya jadi dicemarkan ya, istilahnya begitu. Dan ini kita juga melihat bahwa memang akan menyebabkan KPK atau kepercayaan publik kepada KPK makin luntur dong seperti itu. Pak Nasir, Anda melihatnya mungkin seperti itu juga? Ya, kita berharap KPK kembali ke khitahnya ya, kembali ke jalurnya, bahwa dia adalah lembaga penegak hukum. Fokusnya jadi hukum. Kalau memang seseorang itu bermasalah, ya selesaikan. Kalau memang seseorang itu tidak bermasalah, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya, jadi politik jangan menjadi tujuan. Mungkin ini diselesaikan tapi butuh waktu, mungkin seperti itu. Akhirnya waktunya waktu kapan dan kapan. Masalahnya sekarang proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sudah tidak kurang kredibel. Yang lebih dipercaya oleh publik adalah ya rumor yang berkembang di sekitar itu. Dan rumor-rumor itu juga bocor ke media massa.
Jangan-jangan sekarang masyarakat menilai, jangan-jangan media massa lebih benar datanya daripada KPK. Sayang kan kalau kayak begitu kan. Jadi kita yang sekarang wartawan yang dicari-cari sebagai sumber informasi yang akurat, bukan lagi KPK. Bukan KPK tetapi media massa yang dicari. Oke, kita akan membahas mengenai rumor-rumor ini usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1 TV. Ya, Mas Bas dan Pak Nasir, ini kita lihat KPK kembali meminta keterangan oleh Nazarudin dan tidak hanya membuka mengenai masalah Hambalang, tapi justru melebar. Akhirnya ke EKTP. Ini Mas Bas, Anda melihatnya lancar seperti sekali, dan lancar ya. Lancar, tidak ada beban menyebut nama sembarangan ya. Dan dia yakin dengan itu. Yakin, bukan inisial yang disebut ya. Dan ini sekali lagi justru ya, saya kira ya contoh betapa sudah menjadi sirkusnya proses pembasmian korupsi oleh KPK. Sirkus banget ini. Karena dengan menyebut nama-nama tersebut, muncul masalah baru, ada yang namanya baru diucapkan terus marah ya. Ya, lalu baru jadi gubernur ya Ganjar ya, disebut juga ya Ganjar Pranowo. Lalu entah gimana yang lain-lain nanti, ini nama-nama baru kurang-kurangnya ada 2. Heri Ahmadi juga ya, dari PDIP ada disebut. Lalu Azwar juga, Gamawan Fauzi akhirnya juga marah dengan apa yang dikatakan oleh nama-nama lama ya, si Setia Novanto dari Golkar ya, itu udah sejak dulu sering disebut. Ini akhirnya malah menumpuk dan makin banyak lagi kasus yang harus diselesaikan oleh KPK. Pak Nasir, menurut Anda? Menurut saya KPK itu sebaiknya fokus pada 2 hal, follow the money ya. Kemudian yang kedua follow the process of authority ya. Jadi itu paling simple ya, dan tidak memulai dari kata-kata, tapi memulai dari bukti aja. Jadi follow the money, lihat aja arus uang itu kan, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang kedua masalah otoritas kan, dalam audit BPK itu yang ada satu hal yang penting adalah perubahan Permenq itu kan. Dari segi aturan mungkin tidak ada masalah, itu perubahan Permenq itu adalah bagian dari kewenangan. Tapi masalah yang harus dikejar adalah perubahan Permenq ini menimbulkan, menguntungkan siapa? Nah, dalam prosesnya ini ada nggak tekanan-tekanan atau proses-proses politik yang tidak jernih gitu loh. Nah, inilah yang harus dikejar sebetulnya oleh KPK. Jadi jangan ribut dari nyanyian-nyanyian nazar yang setiap saat yang kami terus terang lama-lama jadi bosan ya. Nazar itu seperti trompet yang siap dibunyikan kapan saja, atau kalau dia itu senjata, itu seperti pabrik senjata Cipacing yang tidak jelas dijual kepada siapa. Gitu. Seperti trompet. Nah, ini ada tanggapan Anas mengenai apa yang dikatakan oleh trompet yang dibunyikan oleh Nazarudin ya. Ini dia. Sampaikan, Nazarudin itu ditugaskan oleh orang yang sangat kuat di Indonesia untuk menuduh-nuduh, menyeret-nyeret, menyerang-nyerang, memfitnah-fitnah. Dalam artian Bapak tidak pernah mengalihkan anggaran EKTP itu kepada Mendagri atau sama sekali tidak ada Pak ya? Sama sekali tidak. Jadi saya tegaskan bahwa tugasnya dia memang seperti itu. Itu skenario besarnya dari awal seperti itu. Dan kalau ada yang dalam situasi terpojok selalu dikeluarkan Nazarudin untuk teriak yang tidak-tidak. Mas, tanggapan Anda? Selama ini Nazar kan fungsinya seperti trompet atau senjata yang siap diletuskan kalau posisi si pemegang senjata dalam terjepit ya. Memang udah begitu. Dan saya sangat setuju walaupun saya kurang bersimpati dengan Anas karena dia memang terlibat korupsi ya, diduga. Tapi saya setuju sekali pernyataan Anas bahwa ini dari awal perlakuan seperti itu ya oleh KPK itu sebenarnya udah ya dia minta ditahan kok. Apalagi gitu loh. Berikan dia hak ya. Ini sama dengan misalnya dengan Emir Muiz yang sekarang sudah ditahan ya. Kapan disidangkan? Ya, kasus saya apa sih? Nah, Anas juga begitu. Kapan saya ditahan? Kasus saya apa sih? Berarti ini banyak yang digantungkan lama, terus terlalu banyak. Terlalu banyak yang digantungkan. Terlalu banyak. Sementara ada yang harusnya lebih cepat dipanggil, dimintai keterangan, tidak dilakukan. Contoh terakhir ya, Jerawacik. Iya, itu langsung bisa diusut kok itu. Ini untuk kasus suap daging impor aja sudah masuk ke pengadilan. Apalagi kan? Sudah cepat. Sapi, kasus impor sapi sudah berjalan. Yang belakangan ya. Iya, jadi. Yang belakangan malah duluan ini jadinya. Nah, kalau ada tekanan publik seperti itu terhadap KPK, mereka cenderung mengatakan kami kurang penyidik.
Ya, kami cuma sedikit penyidiknya, bahkan kantornya udah sempit dianggapnya. Itu cukup klasik nggak sih Pak Rasin, bahwa emang kita kekurangan penyidik dan kita tunggu kapan jadwal pemeriksaan, tunggu sampai tergantung dari penyidikan seperti itu? Ya, sebetulnya KPK lebih baik fokus ya. Kembali lagi ya. Ya, jadi fokus. Jadi jangan masalah SDM menjadi persoalan. Gitu. Karena kalau kembali ke SDM, sepertinya kita ini tidak punya leadership, sepertinya kita tidak punya manajemen. Kita kan orang-orang yang biasa bekerja secara profesional juga kan. Kalau mengikuti semua informasi berita, banyak sekali kita pasti kekurangan. Pasti kita punya skala prioritas, mana yang paling penting buat bangsa ini. Gitu. Mana yang benar-benar urgent, mana yang sebetulnya itu adalah tidak penting. Dalam proses, menurut saya audit Ambalang itu ya, yang BPK itu, orang boleh mempertanyakan BPK, tapi menurut saya tentang Permenq yang kemudian orang mempertanyakan itu, kenapa sih audit itu menjadi penting memfokuskan pada Permenq? Menurut saya itu betul penting, karena dalam proses korupsi itu bukan sekedar orang memberikan uang, tapi orang memberikan kesempatan. Nah, ini juga harus dilihat, ya mungkin orang itu bersih. Saya percaya pada kredibilitas Agus Martowardoyo, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang lain yang dalam bagaimana dia sampai mengeluarkan Permenq itu yang tadinya single year menjadi multi year kan. Ya, baik. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai ini usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu View. Dan kembali bersama kami, Mas Bas dan Pak Nasin. Saya jadi teringat dengan pada saat waktu sidang etik di mana Abraham Samad mengatakan bahwa sebelum sidang kode etik, bahwa Abraham Samad mengatakan bahwa saya sendiri dalam melaksanakan KPK ini, dalam melaksanakan atau menuntaskan tugas-tugas ini. Nah, ini seperti ada seperti tidak kerjasama antara pimpinan KPK bahwa atau tidak solid. Di mana yang lain? Ada dua kasus yang menarik di sini. Dan ini ditangkap oleh media pada saat Abraham Samad mengatakan seperti itu. Iya, yang pertama itu kasus, saya ingat sekali kasus waktu NG ditahan. Itu harusnya lebih cepat bersamaan dengan si Gultom, Irana Gultom ya. Tapi kan dicicil akhirnya, itu politis lagi karena NG orang Partai Demokrat ya. Di situ kan terjadi yang namanya banting meja oleh ketua atau menendang meja, itu sudah pecah. Yang kedua, yang klimaksnya saya kira waktu Abraham Samad diadili secara live show ya di TV-TV, itu dia seperti seorang tersangka, lalu ini orang-orang komite etik ini seperti manusia setengah dewa, termasuk di situ ada Bambang, ada BW, wakil ketua. Itu kan tontonan yang nggak lucu, apalagi kadang-kadang diselipkan humor tersangka gitu loh, padahal dia terperiksa. Jadi itu sangat menghina Abraham kalau menurut saya. Ya, makanya setelah itu dia agak uring-uringan kan, dia bilang bahkan habis ini saya akan melakukan jihad untuk membasmi korupsi. Itu udah pecah udah lama sampai sekarang. Nah, intinya adalah menurut saya yang harus diperbaiki adalah ini pimpinan ini yang namanya ketua itu hanya first among equals. Kedudukan dia sama dengan yang lain-lain, dengan 4 orang lainnya. Padahal dia menyandang jabatan ketua. Jadi kalau terus menunggu harus semua teken, paraf, 2 alat bukti keluar, paraf, siapa si A, si B jadi tersangka, harusnya ketua cukup dong. Nggak usah nunggu paraf yang lain. Akhirnya paraf ini menjadi bisnis juga kemarin, menjadi isu komoditas politik juga. Oh, saya nggak paraf, oh saya cabut parafnya, lucu gitu. Ini akhirnya dibuat ke publik, akhirnya publik tahu, dan ini akhirnya publik ya cukup ironis akhirnya melihat kurang solid para pimpinan KPK ini. Betul. Nah, Pak Nasir, Anda melihatnya juga seperti itu, memang karena kurang solid akhirnya banyak kasus yang tidak selesai atau memang ada banyak kepentingan di balik itu akhirnya? Ya memang saya mungkin agak berbeda sedikit. Kalau saya setuju dengan sistem kolektif kolegial ya, karena ini sesuatu, KPK itu lembaga yang memang setengah dewa ya. Ketika dia sudah menetapkan sebuah kasus itu adalah statusnya penyidikan, dia tidak bisa menghentikan kan? Sehingga dia tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Sehingga asumsi dulu itu boleh dikatakan harus 99% kasus baru jalan. Kalau belum 99 nggak jalan. Sekarang kan sudah diturunkan kan statusnya. Itu Abraham memang yang mengatakan, dia menurunkan itu. Menurut saya ini satu hal yang kemudian menimbulkan banyak masalah. Yang kedua,
tentang memang harus tanda tangan beberapa. Itu selama pimpinannya itu kredibel dan menjaga etik masing-masingnya, menurut saya itu akan bagus. Nah, di sini problemnya kita akan mendengar rumor para wartawan itu bagaimana ternyata setiap komisioner itu punya tuannya masing-masing. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Nah, pada saat seperti itu justru KPK harus membuktikan bahwa kami tidak punya tuan masing-masing. Kami adalah tim yang satu, tim yang sama. Seperti trimasketer itu loh. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ya, one for all for one, satu untuk ini semuanya untuk satu lah, satu untuk semua. Oke, singkat saja Mas Bas, untuk mungkin pesan buat KPK bagaimana? Ya, kalau kami wartawan itu mengkritisi dalam rangka konstruktif ya, jangan disalahpahami. Dan selama ini kita melihat sudah berapa jilid ya, 3 atau 4? 3 jilid. 3 jilid ini sudah kinerja KPK semakin membaik. Harus diakui, memang membasmi korupsi tidak mudah, butuh waktu. Mungkin tahun 2020-an baru bisa ditemukan sebuah KPK yang sangat efisien, produktif, dan efektif dalam membasmi korupsi. Oke, baik ya. Kita berharap memang kasus ini satu persatu bisa diselesaikan oleh KPK dan kita menunggu kepastian mengenai kasus Hambalang ini setelah adanya tunggu 2014. Tunggu 2014. Oke, baik. Terima kasih Mas Bas dan juga Pak Nasihin untuk hadir bersama kami dalam Berita Satu View. Pemirsa, tetaplah bersama kami.